aku tuh mau bantuin, tapi aku tuh punya batas, harus ada kontribusi gitu. Jangan semuanya ditanggung oleh satu anak. Sebenarnya aku tipis-tipis sandwich generation, tapi nggak full sih. Ada beberapa momen mungkin harus membantu ya. Lagi-lagi aku komunikasi sama suami, utamakan keluarga inti kita dulu. Bantu sebisanya, selamatkan diri sendiri dulu. Aku setuju sih sama Monda. Kalau untuk ketemu sama teman-teman yang sandwich generation ya, yang pertama ingin aku lakukan biasanya aku pengen pukul pundaknya dulu. Karena jujur aja pasti berat jadi mereka karena mereka kerja keras tapi nggak bisa dinikmati sendiri gitu. Ada banyak banget burden yang mereka tanggung, dan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab mereka tapi juga kegagalan sistemik yang bikin generasi di atas kita tuh gagal untuk menyiapkan uang pensiun mereka. Tapi yang pertama-tama aku mau sampaikan ke mereka adalah teman-teman sandwich generation, kadang-kadang yang lebih berat itu adalah komunikasinya. Coba untuk ngobrol sama orang tua, bilang gini, "Mah, Pah, aku tuh mau bantuin, tapi aku tuh punya batas." Jadi kalau untuk hidup, untuk makan, untuk listrik, untuk hal-hal yang mendukung kehidupan, itu harusnya bisa dibantu. Tapi kalau udah melenceng buat gaya hidup, buat piknik, buat arisan, reuni, liburan, bentar dulu gitu. Karena kan kita aja berusaha mencukupi hidup ya, jangan sampai kita harus menanggung hal yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Jadi komunikasi dulu yang pertama. Yang kedua adalah harusnya kamu nggak menanggung ini sendirian. Kalau punya saudara, ngobrol deh sama saudaranya. Kira-kira bisa bantuin berapa? Adil itu bukan berarti semuanya sama rata, tapi balik lagi harus ada kontribusi gitu. Jangan semuanya ditanggung oleh satu anak. Jadi kalau emang itu terjadi di kamu, maka aku akan selalu sarankan jangan sampai komunikasinya jadi nggak enak ya sama orang tua. Sebisa mungkin untuk bikin bagaimana kita kasih komunikasi bahwa kamu tuh mau bantuin tapi kamu punya keterbatasan. Berikutnya adalah yang lumayan struggle di sandwich generation itu adalah bagaimana orang-orang di sekelilingnya. Jadi kamu tuh ngerasa bahwa aduh aku kok rasanya gagal ya, teman-teman aku udah punya mobil, udah punya rumah, aku masih sibuk sama perkara nganterin orang tua berobat gitu-gitu. Menurut aku yang patut jadi perbandingan itu bukan orang lain, orang seumuran kamu atau teman sekelas kamu, bahkan itu nggak valid untuk jadi perbandingan. Yang valid jadi pembanding adalah diri kamu kemarin. Kalau kamu sekarang tuh udah lebih baik, kamu tuh udah keren banget, udah hebat banget. Semangat untuk kakak-kakak sandwich. Mudah-mudahan ketemu rezekinya, mudah-mudahan ketemu berbagai macam cara yang membuat hari kamu tuh jadi lebih ringan untuk dilalui. Kadang jadi sandwich generation tuh gak harus dari awal, kadang di tengah-tengah juga bisa kan, mungkin kaget nih. Nah kalau kayak gitu gimana tuh menyiasatinya? Misalnya dari aku misalnya kan tiba-tiba harus menguliahi adik misalnya nih, itu kan di tengah-tengah aku pernikahan misalnya. Nah itu keuangannya adakah dari gaji suami atau aku berapa persen sih? Jadi sebenarnya gini, mungkin banget kok kita tuh ketemu masa sandwich generation tuh di tengah-tengah. Jadi biasanya kalau kayak gini ngobrol sama pasangan, kalau emang kita punya niat untuk membantu, sebenarnya nggak ada sih ukuran berapa persen yang bisa kita kasih. Kalau prinsip pakai masker di pesawat udara ya, kita kan harus pakai masker oksigen duluan baru nolong orang lain. Sama juga dengan keuangan, kita harus memastikan diri kita selamat dulu baru kita bisa bantuin orang lain. Baiknya ukur kemampuan kamu, selamatin diri kamu sendiri untuk tetap bisa produktif dan bekerja, baru nanti pelan-pelan cari tahu kemampuan untuk kamu bisa bantu.